Salah satu tradisi orang Jawa dan tentunya orang NU adalah mengubur ari-ari. Ari-ari adalah kembaran setiap janin yang lahir, yaitu berupa segumpal daging yang terdapat di rahim seorang wanita. Biasanya ketika wanita tersebut melahirkan, daging atau ari-ari itu akan dipisah. Lalu tradisi Jawa serta tradisi NU itu dia melakukan ritual atau mengubur ari-ari. Jadi disunahkan bagi orang ketika bagian tubuh kita terpotong itu disunahkan untuk dikubur. Jadi tidak hanya sekedar dibuang di tempat sampah aja. Kenapa? Alasannya adalah untuk memuliakan manusia. Jadi bedanya manusia dan hewan, ketika hewan mati cukup dibuang, digeletakkan saja. Tetapi karena manusia, maka bagian tubuhnya ketika yaitu mati atau meninggal itu dikubur dengan cara dikubur. Nah, adapun caranya berbeda-beda ya. Kalau tradisi kita ada pertama, hari-hari itu disucikan, dicuci bersih, dihilangkan najisnya, kemudian dibungkus dengan kain putih atau bisa kita sebut dengan kain kafan, lalu ditaburkan bunga sebagai pengharu, sebagai pendatang malaikat, sebagai pendatang yang baik. Kemudian itu dibungkus, setelah itu dimasukkan dalam kendi. Nah, kendi itu nanti akan ditanam biasanya di depan rumah ya. Wadah ini ya sebagai pembungkus dia, artinya supaya nanti ketika sudah ditanam ini tidak tercampur dengan benda-benda lain, meskipun hakikatnya nanti juga akan lebur juga ya. Jadi intinya adalah kenapa kita bungkus kain kafan, kenapa kita sucikan, ini tujuannya tidak lain untuk memuliakan bagian tubuh seseorang yang kita kubur, supaya nanti memang secara penghormatan itu memuliakan manusia, memuliakan seorang bayi atau ari-ari ini memang tujuannya untuk memuliakan ya. Kemudian juga ada tradisi diadzani, ada tradisi juga didoakan. Kenapa seperti itu? Karena memang azan itu biasanya dilakukan seorang yang lahir atau meninggal. Ketika hari-hari tersebut akan dikubur, berarti kita samakan dengan mengubur seorang manusia, maka diberikan azan seperti itu. Kenapa kok diadzani seperti itu ya? Karena memang salah satu amalan atau salah satu syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah adzan itu disunahkan untuk orang yang baru lahir atau baru mau meninggal. Maka termasuk ketika mengubur ari-ari ini disamakan ketika mengubur jenazah, maka diadzani karena adzan yang di situ terdapat dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebagai bekal si jabang bayi, bekal si mayat ketika untuk mayat. Harapannya ketika dia sudah wafat, ini akan nanti terpaku di dalam sanubarinya dua kalimat thayyibah tadi, menjadi yang harapannya adalah menjadi ahli surga dan diselamatkan dari neraka. Lalu ada, kalau orang Jawa itu di bahasanya itu kita berikan tembung. Tembung itu percakapan untuk jabang bayi atau bayi tersebut, supaya memang nanti kedepannya harapannya itu anak itu memang menjadi anak yang baik, yang nurut pada orang tua, juga mempunyai akhlak yang baik. Di antaranya yang biasa dilakukan oleh para kiai adalah jabang bayi si Ahmad sampai ojo sugih tangis, ojo sugih beko, ojo sugih penyakit. Sampeyan tak aturi nganuta maring wong tua loromu, tak ato karo gurumu, percaya imano karo Gusti Pangeran lan ugi marang Rasulmu. Terus dijawab kanthi jawaban inggih, inggih, inggih. Itu adalah isyarat.
Nah, ini adalah kekayaan orang Jawa bahwa setiap tradisi kita itu ada tradisi selamatan, ada tradisi tembung isyarat. Karena orang Jawa itu tidak pakai perintah, tapi pakai isyarat. Maka salah satu tembung itulah yang nanti akan, insya Allah akan memberikan pengaruh kepada si jabang bayi atau kembarannya tadi. Jadi itu yang dilakukan, kita bisa lakukan. Dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya tradisi mendem hari-hari atau mengubur hari itu adalah ikhtiar kita supaya anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang punya akhlak yang baik, sehingga nanti akan menjadi anak yang berkah, sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih, Pak Im.